Untuk melakukan pembalutan pada korban, yang pertama adalah harus kita nilai besar kecilnya luka terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah ada perdarahan yang masif atau tidak. Karena kalau ketika kita menemukan korban dengan trauma atau luka terbuka yang cukup besar, kemudian ada perdarahan yang masif, maka fokus kita adalah bagaimana caranya untuk mengontrol perdarahan. Ya, mungkin dengan melakukan teknik balut tekan atau mungkin dengan tekanan langsung, ya. Kemudian juga dengan menekan arteri antara luka dengan jantung dan sebagainya. Tapi kalau misalnya perdarahannya terkontrol, maka bisa kita lakukan fokus dengan membersihkan luka. Ya, cara membersihkan lukanya nanti kita bersihkan mulai dari titik luka dan juga area di sekitar lukanya. Jadi untuk membersihkan serpian-serpian, dan itu bisa digunakan hanya dengan air biasa saja atau air bersih. Ya, tidak perlu menggunakan alkohol, karena kalau menggunakan alkohol nanti dia akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat, kemudian bisa mematikan jaringan, terjadi nekrosis istilahnya. Ya, dan dalam proses pembalutan kita harus memahami bahwa dalam proses pembalutan ada penutup luka, ada pembalut luka. Ya, jadi persiapkan dulu alat-alatnya, pembalutnya apa yang mau kita gunakan, ya, dan paling tidak pembalut itu harus bersih. Ya, di lapangan kalau mungkin ada yang steril, kita gunakan yang steril, tapi kalau tidak ada, carilah yang paling bersih, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembalutan. Nah, setiap kali selesai membalut, kita harus memperhatikan area-area sekitar yang mau dibalutnya seperti apa. Apakah dia bentuknya tubuhnya itu panjang, misalnya di bagian lengan, ya, atau area yang dibalut itu bentuknya bulat seperti di kepala misalnya. Nah, itu tentu menggunakan pola-pola balutan yang berbeda. Ya, setelah itu selesai membalut, kita juga harus melakukan tindakan evaluasi. Artinya kita harus melihat apakah dampak pembalutan ini memberikan dampak yang buruk atau justru memberikan dampak yang baik. Contoh misalnya ketika kita membalut di bagian lengan misalnya, ya, apakah nanti setelah saya membalut justru korban merasakan rasa rasa nyeri atau mungkin rasa kesemutan. Nah, itu kita harus lakukan evaluasi. Jangan sampai nanti inginnya kita tindakan yang menolong, tapi justru akan memperburuk kondisi si korban, seperti itu. Ya, untuk peralatan P3K di perusahaan, yang mungkin yang paling penting adalah ada macam-macam pembalutnya, yang misalnya ada pembalut gulung yang dengan ukuran 10 cm, dengan ukuran 5 cm, kemudian juga ada pembalut segitiga, ada pembalut berperkat, yaitu misalnya plester, ya, kemudian juga ada peralatan untuk gunting, pinset, ya, untuk kita melakukan tindakan, misalnya untuk melakukan exposure atau untuk melakukan menggunting pembalut dengan menggunakan gunting seperti itu. Kemudian juga ada alat-alat lain atau perlengkapan lain, yaitu misalnya aquades yang kita siapkan di kotak P3K untuk mencuci luka misalnya, atau mungkin kalau kita menggunakan alkohol bisa digunakan untuk mencuci tangan sebelum kita melakukan tindakan pertolongan dan sesudah melakukan tindakan pertolongan. Jadi fungsi alkohol seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk mencuci perlengkapan yang sudah kita gunakan, misalnya pinset yang sudah kita gunakan atau gunting yang sudah kita gunakan, ya, seperti itu. Jadi peralatan-peralatan dasar pembalutan dan pembalutan, kemudian gunting, pinset, kemudian juga kalau dimungkinkan ada pen light, ya, pen light itu untuk melihat reaksi pupil mata, kemudian untuk mengamati rongga-rongga yang ada di sekitar kepala, yang mungkin rongga hidung, rongga telinga, rongga mulut, ya, itu bisa kita gunakan. Kita juga bisa mempersiapkan untuk perlengkapan P3K itu adalah spalek atau disebut juga dengan bidai atau disebut juga dengan splint. Ya, ini untuk penanganan kalau terjadi fraktur pada bagian ekstremitas. Seperti itu.